Bali sebagai destinasi wisata populer di dunia memiliki banyak daya tarik yang membuat wisatawan selalu betah liburan di Bali. Baik keindahan pemandangan alam pegunungan, danau dan pantai pasir putih. Selain keindahan pemandangan alamnya, aktivitas liburan yang seru dapat banyak Anda temukan di Bali seperti Bali Rafting Tour, wisata sepeda dan water sport di Tanjung Benoa. Tahukah Anda, hal yang membuat Pulau Bali mulai terkenal sebagai tempat wisata bukan karena keindahan alam atau tersedia banyak aktivitas liburan. Akan tetapi karena keunikan seni dan budaya yang ada di Bali. Pada video kali ini, kami akan rangkum 10 hal unik yang hanya bisa ditemukan di Bali saja. Sebelum masuk ke daftar nomor 1, tak lupa kami mengingatkan untuk like dan subscribe channel ini, supaya kalian tidak ketinggalan hal-hal menarik yang ada di sekitar kita. Omed-omedan, ciuman massal di Sesetan. Ada sebuah tradisi upacara unik yang diyakini oleh penduduk Banjar Kaja Sesetan, Denpasar, Bali agar mendapatkan keberuntungan. Nama tradisi tahunan disebut omed-omedan, yang juga dikenal sebagai ritual berciuman. Yang boleh ikut ritual ini adalah orang-orang yang belum menikah atau di Bali dikenal dengan sebutan truna-truni. Omed-omedan adalah bahasa Bali, jika diartikan artinya tarik-menarik. Tradisi omed-omedan dilaksanakan setiap tahun, yaitu 1 hari setelah Hari Raya Nyepi. Semua peserta ritual omed-omedan adalah muda-mudi anggota Banjar Kaja Sesetan, Denpasar. Peserta omed-omedan dari usia 17 sampai 30 tahun dan belum menikah. Sebelum pelaksanaan tradisi omed-omedan, pemuda-pemudi dari Banjar Kaja Sesetan akan melakukan sembahyang di pura setempat agar mendapatkan keselamatan. Setelah selesai bersembahyang, muda-mudi baik laki-laki dan perempuan dipisahkan. Antara kelompok pria dan perempuan saling berhadapan di Jalan Raya Sesetan Denpasar. Antara kedua kelompok pria dan wanita akan dipilih 1 orang, kemudian peserta yang terpilih akan berhadapan di kedua sisi dan dipertemukan. Kedua peserta akan mengunci bibir kemudian berciuman sambil disiram air. Ritual kesurupan massal di Pura Petilan Kesiman, Denpasar. Ritual pengrebongan yang diadakan di Pura Petilan Kesiman, 8 hari setelah perayaan Kuningan, terbilang unik. Karena selama prosesi banyak penyungsung pura atau umat Hindu yang mengalami kesurupan pada saat bersamaan. Puluhan orang mengalami trans dan tiba-tiba berteriak histeris, menari, serta menusukkan keris ke dada. Uniknya mereka tidak terluka sedikit pun. Perang pandan di Desa Tenganan. Setiap 1 tahun sekali, kamu bisa menyaksikan serunya ritual suci perkelahian antar pemuda di Desa Tenganan menggunakan daun pandan berduri, atau lebih dikenal dengan nama Perang Pandan. Ritual ini diadakan sebagai wujud penghormatan kepada Dewa Indra, yaitu dewa perang yang paling mereka segani. Layaknya perang di zaman kerajaan, mereka juga memakai tameng yang terbuat dari anyaman bambu. Pada saat ritual Perang Pandan di Desa Tenganan Pegeringsingan, 2 pemuda desa akan bertarung dalam sebuah arena. Tiap pemuda akan membawa seikat daun pandan dengan panjang kurang lebih 30 cm yang digunakan sebagai senjata. Peserta juga membawa sebuah perisai. Pada saat pertarungan dimulai, kedua pemuda akan menyerang satu sama lain dengan menggosok daun pandan berduri di punggung lawan mereka. Tentunya akan menyebabkan luka baret pada bagian punggung peserta. Ada yang berani mencoba? Kalau saya sih enggak berani. Jika Anda ingin menyaksikan ritual Perang Pandan, datanglah ke Desa Tenganan Karangasem pada pertengahan bulan Juni. Ritual Perang Pandan di Desa Tenganan Pegeringsingan biasanya diadakan selama 2 hari berturut-turut. Setiap orang yang berkunjung diperkenankan untuk menonton ritual Perang Pandan. Selain itu tidak ada biaya tiket alias gratis.
Melihat mayat-mayat tergeletak di atas tanah di Desa Trunyan, Kintamani, warga di Desa Trunyan, Kintamani memiliki tradisi pemakaman yang unik, di mana mereka tidak mengubur ataupun membakar mayat ala umat Hindu Bali pada umumnya. Mayat hanya diletakkan begitu saja di atas tanah yang dikelilingi oleh pohon taru menyan. Anehnya, mayat-mayat di sana tidak menimbulkan bau. Konon harum pohon taru menyanlah yang menetralisir bau anyir mayat-mayat di sana. Nikmatnya sehari Nyepi di Bali, super hening tanpa polusi. Hari Raya Nyepi adalah perayaan Tahun Baru Saka yang dirayakan oleh umat Hindu di Indonesia, namun dirayakan tidak seperti perayaan Tahun Baru Masehi dengan pesta, justru sebaliknya. Karena pada saat Hari Raya Nyepi, semua aktivitas rutin berhenti dan suasana sepi yang tidak akan pernah Anda temukan di negara lain. Siapa saja yang berada di Pulau Bali, Pulau Nusa Lembongan, Nusa Ceningan dan Nusa Penida harus tetap berada di rumah atau di hotel selama 24 jam. Pertokoan tutup, jalan raya sepi, kantor tutup termasuk Bandara Internasional Gusti Ngurah Rai ditutup untuk semua penerbangan selama 24 jam. Umat Hindu dilarang untuk bekerja, pantang untuk berpergian maupun bersenang-senang, dan dilarang menyalakan api dan lampu. Alhasil jalanan pun sepi saat Nyepi. Kamu dapat menikmati udara segar tanpa polusi dan langit malam berkelap bintang hanya di hari Nyepi. Keadaan sepi dimulai dari pukul 6 pagi sampai jam 6 pagi keesokan hari. Namun ada perkecualian yang boleh keluar hanya untuk aparat keamanan dan ambulans. Hari Galungan di mana Bali dihiasi ribuan penjor. Pada Hari Raya Galungan, pasti kamu akan bertanya-tanya mengapa di setiap ruas jalan, rumah penduduk, dan bangunan perkantoran dipasangi bambu-bambu melengkung yang penuh dengan hiasan alias penjor. Penjor dimaknai sebagai ungkapan rasa terima kasih manusia atas kesejahteraan yang telah diberikan oleh Sang Pencipta. Maka tak heran jika bahan-bahan yang digunakan untuk menghias penjor berasal dari hasil pertanian. Pada ujung penjor, terdapat hiasan bunga yang bernama sampian. Hiasan bunga digantung menggunakan janur yang diikat agar teruntai panjang. Setelah hiasan penjor selesai, penduduk Bali akan memasang tiang bambu di depan rumah atau kantor mereka masing-masing. Menyaksikan upacara kremasi ngaben di Bali. Ritual pembakaran mayat yang dikenal dengan istilah ngaben adalah wujud pembebasan jiwa manusia untuk kembali kepada Sang Pencipta. Ngaben juga menjadi sangat unik dengan keberadaan replika bangunan Meru dan lembu yang disertakan dalam prosesi kremasi tersebut. Bahkan beberapa prosesi ngaben yang digelar cukup besar dengan membuat Meru dengan tinggi belasan meter, seperti salah satunya di lingkungan keluarga Puri Ubud sering menjadi pusat perhatian wisatawan di Bali. Festival Layang-Layang Besar. Festival Layang-Layang di Bali adalah acara festival tahunan yang diadakan pada bulan Juli dan Agustus. Bulan Juli dan Agustus dipilih karena pada bulan tersebut hembusan angin mulai kencang. Selain faktor angin, pada bulan Juli dan Agustus adalah musim ramai kunjungan wisatawan ke Bali, sehingga festival layang-layang di Bali menarik ribuan pengunjung, terutama wisatawan asing. Keunikan dari festival layang-layang di Bali terdapat pada ukuran layang-layang yang sangat besar. Pada saat terbang, layang-layang akan diiringi musik mengelegar dari gamelan Bali, namanya Bale Ganjur. Lokasi festival layang-layang biasanya di Pantai Padang Galak dan Pantai Sanur. Tersedot dalam kemeriahan pawai ogoh-ogoh. Satu hari sebelum Hari Raya Nyepi terdapat prosesi umat Hindu Bali yang disebut dengan ngerupuk pengerupukan. Ritual pengerupukan dilakukan di setiap desa di seluruh Pulau Bali. Pada sore hari penduduk lokal akan mengarak ogoh-ogoh di jalan raya. Lalu apa itu ogoh-ogoh? Ogoh-ogoh sejenis patung raksasa namun dibuat dari bahan ringan agar mudah diarak. Untuk rangka ogoh-ogoh menggunakan kayu dan untuk bentuk menggunakan styrofoam kemudian dilapisi kertas dan kain, sehingga mudah untuk diarak. Ogoh-ogoh tersebut merupakan representasi dari karakter buta kala atau raksasa jahat. Meski begitu, tak jarang pula kita akan menemukan bentuk-bentuk kreasi ogoh-ogoh yang nyentrik, misalnya karakter kartun yang seolah-olah dibuat seram.
Mekepung Balap Kerbau Jembrana. Mekepung adalah sebuah tradisi balap kerbau di Kabupaten Jembrana, Bali Barat. Ratusan pasang kerbau akan berkompetisi untuk mencapai garis finish tercepat dikendalikan oleh seorang joki. Setiap satu pasang kerbau akan dikaitkan dengan bajak dari kayu. Kompetisi balap kerbau diadakan di sekitar Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. Mekepung dimulai di pagi hari sekitar pukul 7.30 dan event balapan berdurasi sekitar 5 jam. Acara balap kerbau Mekepung bisanya dilaksanakan pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober dan November, dan 2 kali dalam 1 bulan. Demikianlah 10 hal-hal unik yang hanya dapat kalian temukan di Bali. Selama masa pandemi ini, Bali sangat terpuruk karena matinya sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian warga Bali. Sekarang pandemi sudah mulai melandai. Mari berkunjung ke Bali, agar kalian dapat menemukan hal-hal menarik dan menjadikan pengalaman yang tak akan pernah kalian lupakan. Terima kasih telah menonton video ini. Salam.